aku bawa bulu angsa ke sana. Oke. Cari-cari di Pajak Melati rupanya dapet. Kupikir merek-merek Iya. HI ini tadi terkenal. Jadi untuk kawan-kawan yang tidak berada di Medan, Pajak Melati itu apa ya? Pasar ya, Pajak itu pasar, sebuah pasar yang menjual barang-barang outdoor yang harga terjangkau ya. Kayak porsi Abang Becak kalau di Indonesia ya. Iyalah, biar ngerasain bisa minum salju langsung pakai sirup ya. Iya. Kawan-kawan, subscribe dulu lah Wak, biar kayak dan kita ini. Oke kawan-kawan, selamat datang di Ngobrol Asik bareng Ojan. Kali ini aku kedatangan teman lama nih, karena lama gak jumpa. Terus temenan dari 2012. Nah, halo Dimas. Halo, Pak Ojan, Bang Petualang. Ini udah ada Dimas Reo Wahyudi nih. Teman aku dari 2012. Nah, mau ngobrol apa aja hari ini kita topiknya tentang pengalaman manis ABC. Nah, ini bukan kecap, bukan sirup, tapi ini adalah Annapurna Base Camp. Nah, sebelum dengar ceritanya Dimas perjalanan ke sana, boleh ceritain nih Mas, sekarang kesehariannya apa Mas? Sebelum corona ini dan sekarang nih lagi masa-masa corona. Aku kan ini sebagai ASN. Abdi negara ya? Iya, kebetulan di posisi imigrasi. Jadi ada keterkaitan juga dengan satuan tugas di masa corona ini. Jadi aktivitas kalian ya khusus memantau itu sekarang ini. Jadi nggak ada work from home, kerja terus di kantor. Oh iya, tetap bertugas ya karena imigrasi ya? Iya, iya. Second layer. Betul, tetap stay safe ya, jaga prosedur gitu ya untuk tidak menular gitu ya. Iya. Berarti sekarang di mana posisi ini? Lagi di rumah Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya, libur ya. Posisi berarti sekarang di Medan ya? Iya, di Medan. Di Medan. Sekarang Dimas sudah bareng istri. Nah, ngobrol-ngobrol tentang Dimas dan istrinya. Nah, dan juga pengalaman manis Annapurna Base Camp. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, bahas-bahas sama Dimas karena dia tahun berapa Mas? Tahun kemarin ya? Tahun lalu, bulan September. September 2019, di September 2019 Dimas melakukan perjalanan solo ke Annapurna Base Camp. Boleh cerita ini Mas, gimana sih ceritanya? Kok ujuk-ujuk Dimas yang sekarang ASN di imigrasi bisa ke Annapurna Base Camp? Boleh nih ceritain latar belakangnya apa nih Mas dulu nih? Ujuk-ujuk juga sih, memang karena udah prepare hampir setahun ke belakang gitu. Maksudnya udah ada planning nih, harus ke Annapurna nih sebelum nikah gitu kan. Jadi ya mau gimana segala sumber daya itu harus dioptimalkan untuk ke sana. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ke sana. Dan prepare-nya hampir setahun. Dari awal tahun itu aku udah buat planning tuh. Ke Annapurna Base Camp. Aku riset season dulu, season paling baik ke sana itu season apa gitu kan. Kalau di Nepal itu ada 4 season gitu sih. Jadi monsoon, baru hujan, itu ya musim saljunya gitu kan. Jadi riset terus. Pengennya sih sana itu jumpa salju gitu kan. Masa sih ke Himalaya nggak ada salju gitu. Iyalah, biar ngerasain bisa minum salju langsung pakai sirup ya. Iya. Berarti kemarin September itu musim apa? Peralihan mau ke musim dingin. Jadi awal Oktober itu udah masuk musim dingin. Jadi kayak suhu tuh panas tapi nggak terlalu dingin gitu jadinya ya peralihan. Panas. Iya panas terlalu dingin tapi tiap hari hujan tuh waktu sana tuh. Jadi suhu ya dingin juga. Jadi peralihan gitu. Kenapa aku nggak, seharusnya kan idealnya gitu kan, kalau memang mau ke salju itu di bulan November gitu. Tapi aku nggak mau ngambil plan di bulan Desember karena ini riskan dari jauh-jauh ke sana kita banyak kejadian tuh karena salju tuh jalurnya tertutup tuh, waduh, kan. Niatnya muncak tuh
2 hari dah tutup jalur zong, jadi nggak ini, aku nggak mau ambil resiko itu, jadi ya amannya aja lah. Nah, jadi gitu sih. Jadi Itu emang menyiapinnya udah dari setahun yang lalu, udah. sejak 2018. Terus, nah yang menarik nih, kenapa nih sejak 2018 itu punya keinginan untuk ke Annapurna Base Camp? Apakah sebelumnya punya teman atau bergerak di mana begitu? Aku terinspirasinya pas baca artikel sih, ada wartawan satu media cetak share pengalaman dia ke sana gitu. Kok menarik ya gitu, dan nggak expensive banget, tapi perjalanannya seperti menarik gitu. Jadi ya itu sih salah satu ininya, inspirasi. Dan ya kita tahu juga kan satu organisasi inspirasinya ada juga dari situ gitu. Jadi untuk kawan-kawan di luar sana, aku sama Dimas nih satu angkatan di Mapala Kompas USU, nama angkatannya Fajar Moa. Jadi sejak itu ya mulai tertanam nih kayaknya nih, mencintai kegiatan alam, terus dapat informasi tadi artikel, terus kayak wah menarik nih untuk menjelajah di luar nih gitu ya. Dari situ punya mimpi untuk wah aku harus ke sana nih gitu ya. Berarti mupuknya dari 2012 ya, 2012 6 tahun merencanakan, terus setahun untuk persiapan. Awalnya mustahil. Pertama gimana tuh tanggapan misalkan teman-teman, keluarga soal siapa sih Dimas anak dari Brastagi, orang gitu kan, gimana tuh tanggapannya? Ya kawan-kawan nggak ada yang ini sih, karena aku defense-nya ya sedang aja gitu, latihan. Nah yang paling menarik tuh latihannya tuh sih, latihan joggingnya itu ya, karena terus kesibukan kerja jadi nggak maksimal tuh. Itu juga pembelajaran bagi kawan-kawan kalau mau yang saatnya tuh emang nggak advance banget, tapi ya butuh Indonesia yang lumayan lah, karena nggak ternikmati ketika badan itu capek full. Aduh, ya kemarin tuh di hujan seharian, fisik udah lemah, aduh setengah mati gitu. Jadi nggak ternikmati. Jadi memang walaupun di sana wisata nggak se-ekstrim yang dibayarkan, tapi ya butuh persiapan fisik lumayan juga gitu. Jadi emang salah satu persiapannya tadi pertama Dimas baca-baca artikel cerita perjalanan orang, terus perhatikan musimnya juga, terus ini ya persiapan fisik ya, lagi-lagi karena yang kita hadapi adalah medan di alam gitu kan, jadi emang harus persiapan fisik sih. Terus itu persiapan fisiknya berapa lama tuh? Aku mulai di bulan Maret. Persiapan fisik, Maret. rutin. Ya kapan nggak aku rutin, kapan waktu ada luang aku prepare, kapan waktu ada luang prepare. Jogging, berenang. Siap. Dengan kondisi juga. Jadi emang biar bisa badan kita nyesuaiin nanti sama kondisi suhu di sana, medan di sana gitu ya. Menarik. Nah, terus berarti kan dari 2018 tuh, itu berarti beli tiketnya udah di tahun itu? Aku beli tiket di Maret ya. Di Maret 2019? Iya. Sip. Pas momennya ada tiket.com itu ada promo gitu kan, lumayan 1,5 juta gitu kan, lumayan dari harga liburannya. Jadi aku langsung book di situ. Itu sih. Sip. Berarti nyari-nyari tiket ya, rajin ya untuk nyari tiket promo apalagi ini ya. Rajin. Nah, terus rajin untuk betul. Terus untuk ini persiapan logistik, perlengkapan untuk di sana gimana, Mas? Yang pasti bawa jaket tebel bulu angsa. Aku bawa bulu angsa ke sana. Oke. Cari-cari di Pajak Melati rupanya dapet. Gue pikir merek-merek ini tadi terkenal. Jadi untuk kawan-kawan yang tidak berada di Medan, Pajak Melati itu pasar ya, Pajak itu pasar, sebuah pasar yang menjual barang-barang outdoor yang harga terjangkau ya. Jadi kita sebutnya Pamela, Pajak Melati. Jadi misalkan sleeping bag, sepatu, baju lapangan, dan segala macam halnya itu ada di sana, ada di Pajak Melati, di pasar. Jadi beli perlengkapan, jaket dan segala macamnya. Tapi pas di
di sana pas di Nepalnya ada barang-barang yang sewa nggak dari sana atau beli di sana gitu? Sewa nggak ada sih, tapi beli tuh harganya lumayan terjangkau karena itu kan pusatnya memang pusat untuk perlengkapan alat-alat outdoor, mulai yang dari yang KW ini sekian sampai yang official store-nya pun ada di situ. Jadi, ya, tergantung saya baca sih. Kalau aku di sana kemarin beli eh, raincoat karena bagus kualitasnya. Iya benar. Kualitas bagus, harga ya lumayan worth it lah kalau untuk dirupiahkan. Jadi yang aku beli di sana, di sana itu ya raincoat sama makanan ringannya. Makanan dari susu yak itu ada di ekstrak, wah lumayan banyak. Sip. Ngapain aja sih selama di sana gitu? Menemukan apa aja selama di sana, Mas? Jadi waktu aku di sana itu untuk mengurangi budget, ketika pertama kali landing itu yang pertama harus aku dapat tuh harus teman seperjalanan. Itu karena terasa banget tuh nanti di makan, di hotel, di transport itu bisa sharing cost itu terasa banget marginnya. Jadi begitu sampai di sana ya kawan. Jadi aku sampai di sana itu tengah malam tuh, landing di Kathmandu itu tengah malam. Dari Malaysia itu setengah 12 landing, baru ngantri untuk apply visa kan, setengah 1. Udah, jadi ya mau nginep di Kathmandu malam itu tanggung, jadi aku stay di bandaranya. Untuk gambaran bandaranya mirip terminal lah, terminal kampung-kamputan kalau di Jakarta. Oh gitu. Oh iya. Jadi malam itu nginepnya di bandara ya? Baru paginya bergerak sama, udah ketemu temen tuh paginya tuh? Belum. Paginya langsung pesan taksi ke tempat bus menuju Pokhara. Nah, yang menarik tuh di bus itu ada satu orang Indonesia gitu kan. Awalnya sih aku udah aku pantau ya kan. Ini pakai jilbab, perempuan pakai jilbab. Tapi ini Malaysia atau ini gitulah kan. Dia pas di belakang aku duduknya sendiri, sama-sama sendiri duduknya kan. Di setengah perjalanan nih, karena aku kan belum sempat beli kartu seluler di sana. Jadi bisa sih untuk browsing gimana untuk mau konfirmasi check-in-nya di Pokhara itu aku ini. Jadi untuk informasi itu dari Kathmandu ke Pokhara itu kota terakhir sebelum menanjak ke Annapurna Base Camp. Itu sekitar 6 jam. Jadi selama perjalanan itu ada berhenti sekali. Nah di situ aku beranikan diri untuk nyapa gitu. From Indonesia, ya Indonesia. Nah, jadi ketemu, ngobrol-ngobrol, rupanya dia ini ikut fellowship di Gujarat, India. Jadi ada holiday, dia coba mengunjungi temannya di Pokhara. Jadi nggak ada niat nanjak gitu, cuma untuk mau keliling Pokhara aja. Jadi itu dia cerita minta catering. Gitu sih. Sendiri. Nah, sebelum sampai sana, ya, jadi aku sebelum check-in hotel, ke tempat kalau di Indonesia namanya apa? Kalau yang mau pergi ke Semeru itu apa namanya? Izin itu Simaksi ngurus surat izin pendakian. Ya. Nah, ini pun ada Simaksi juga namanya, mode-mode mirip Simaksi juga. Mirip Simaksi ya. Jadi setiap pendaki itu harus ada itu, dan sistemnya bagus, terintegrasi. Jadi setiap pendaki itu termonitor pergi dan kepulangannya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi bisa diantisipasi. Nah, untuk kawan-kawan yang mengurus Simaksi itu, salah satu syaratnya harus punya asuransi. Nah, karena kan aku nggak tahu nih, itu nggak tahu tuh aku untuk asuransi itu, karena aku nggak punya asuransi sama sekali. Ketika ditanya sama petugasnya, do you have insurance? Yes, of course, aku bilang kan. Ya aku tuh kasih ditunjukin BPJS aja gitu. This is government insurance. Aku bilang gitu kan.
This is insurance cover all of the world, mengcover seluruh dunia, ya tentu saja. Jadi aku gambling nih. Jadi kalau nggak ada asuransi, nggak bisa buat izin, selesai kita habis. Terus gimana? Diterima tuh? Ya udah, diterima karena dia nggak tahu. Yang penting mengcover seluruh dunia nggak. Aku tulis. Maka kita harus punya BPJS. Oke, udah. Nah, disitulah ketemu teman. Aku udah mulai nyari lah ketemu teman-teman. Nah, aku ada orang dari Cina. Nah, jadi 2 cewek, 1 cowok. Nah, 1 cowok yang pandai bahasa Indonesia cuma 1 tuh cewek tuh, yang pandai bahasa Inggris. Nah, jadi agak kesulitan tuh ini waktu pengisian formnya tuh kan. Jadi aku nawarkan lah, can I help you gitu kan. Terus mau kemana? Gitu tanya kan. BBC. Oh, sama lah kita. Gitu. Oh iya, gini. Di mana nginap? Di Sydney gitu kan. Iya. Bisa kita kapan mau berangkat? Karena besok pagi. Sama, gitu kan. Jadi itu ketemunya di tempat itu orang pendaftaran tadi ya. Jadi mereka pun sama-sama ini kan. Udah, ya aku kasih ini schedule aku gitu atau planning aku ini kita minimal sini itu agak ulang sedikit lah ya kan. Jadi mau join. Iya biar bisa join ya. Jadi jatuhlah kami mesen ini jeep. Di sana kalau untuk ke desa terakhir itu ada banyak opsi. Naik bus besar lah. Nah ini naik atau charter jeep gitu. Charter jeep itu sekitar 700.000 gitulah ke titik startnya gitu. Titik start yang udah nggak bisa lagi dinaikin jeep. Itu bisa dibagi 6 gitu. Jadi berempat lumayan. Gitu. Lumayan banget. Lumayan. Udah jalan udah desa ke ini. Jadi aku udah prepare tuh, udah disiapin tuh. Jadi aku bawa kopiko 1 bungkus. Jadi setiap ketemu orang mau nanya kasih kopiko. Asik sih bersosialisasi. Sip. Dan itu perjalanan pertama ke luar negeri ya, berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris secara keseharian ya. Iya. Sip. Terus apa ya? Makannya apa di sana? Makan apa aja? Nah, makannya sana makan favorit itu atau makanan utama itu dalbat. Kalau benar-benar dalbat namanya. Apa itu definisinya? Dia berbentuk apa? Jenis nasi kuning. Tahu kan kayak nasi biryani itu. Nasi biryani full of, maksudnya banyak sama sayur-sayuran di kari gitu. Ada sayur kol, ada ini sayur-sayuran di kari gitu. Terus telur 1. Nah itu jadi makanan para porter itu ya gitu. Dalam porsinya gede. Kalau untuk orang Indonesia bisa bagi 4 tuh. Banyak banget. Iya, benar. Karena porsi makan di sana itu besar-besar. Jadi kalau misalnya kita ke sana, join ada 2 orang, bisa tuh pesan 1 bagi 2. Ya Allah. Kayak porsi Abang Becak kalau di Indonesia ya. Iya. Banyak banget. Itu berapa harganya berapa tuh kalau dirupiahkan? Nah, kalau informasi kalau misalnya di sepanjang jalur itu kan mereka wisatanya udah ada termanage dengan baik gitu kan. Jadi udah ada situ pengumuman fixed price, don't try any bargain gitu ya. Udah harga pas, jangan nawar gitu ya. Terus gimana terus? Jadi sama itu di sana itu lebih mahal air panas, hot shower daripada makanan. Waduh. Makanan tuh sekali makan tuh 15.000, 20.000 gitu. Rupiah ya, rupiah itu ya. Tapi kalau tapi kalau hot shower atau air panas saja bisa sampai 50.000 ke 70.000. Waduh. Bagus makan aja lah ya.
daripada mandi air panas. Iya. Itu. Karena emang kebutuhannya kan karena dengan udara dingin gitu ya. Malah tapi kalau setauku yang aku baca kalau misalnya di udara dingin jangan mandi air hangat sih, malah mandi air biasa biar badan tuh apa ya? Terbiasa dengan suhu sekitar gitu. Aku coba gitu sih. Gimana? Kedinginan nggak pas mandi pakai air biasa? Wah, aku di samping menghemat itu kan, karena sekali mandi itu 200 rupiah itu sekitar 70.000, 80.000. Mandi aja 70.000. Nah itu kalau di Indonesia ke toilet berapa kali bolak-balik itu bayar 1.000 ya? Iya, aku ya teman-teman Cina itu mereka mandi air panas, tapi teman Cina itu memang salut lah, memang nggak ada urat malunya gitu. Kenapa tuh? Kenapa mereka? Dia bilang jangan bergen, dihantam terus, ditawa terus, ginilah. Jadi ya kadang ada di satu momen itu kami itu udah dapat hotelnya yang murah. Untuk informasi dari sepanjang dari jalur ke puncak itu melewati desa semua, nggak ada trekking hutan, tapi hutan desa. Jadi kita stopping pointnya di desa yang udah tersedia lodge atau punya lodge masyarakat lah gitu. Jadi nggak terlalu wild sih, tapi ya itu sih. Jadi sepanjang perjalanan itu ya nampak lah puncak-puncak Himalaya gitu kan. Itu sih yang menariknya gitu. Jadi ya mereka tetap aja tawarin segala macam. Ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan bilang-bilang sama orang ya, katanya gitu, kata yang punya. Berarti tipsnya sebenarnya bisa ditawar, tapi diem-diem aja gitu ya. Nah, oke. Iya, tergantung personal kita dengan yang punya. Siap. Itu tips untuk teman-teman kawan-kawan yang mau ke sana nih. Bisa ditawar tapi diem-diem aja. Kenapa ya? Dia jual aku, karena aku mirip sama orang sana. Awal berarti gitu. Karena Dimas kelihatannya perawakannya seperti orang India nih, ya enggak? Jadi sepanjang perjalanan tuh asal ada mau bicara itu mereka nggak pakai bahasa Inggris, karena mereka yakin aku orang lokal atau guide lokal atau ini ya mereka no I'm tourist, aku bilang gitu. Baru mereka paham. Karena dikira orang Nepal. Iya. No I'm tourist. Padahal orang Brastagi sananya. Iya. Jadi itu tadi makanannya ada makanan dalbat kayak nasi kuning dengan porsi banyak. Terus kalau minumannya ada apa? Minumannya biasa sih, tapi ada inilah teh lokal. Jadi teh lokal itu diiris-iris, ditumbuk dan dikasih iris-irisan jahe, ginger. Jadi itulah ngangetin badan ya. Jadi walaupun sepanjang jalan itu nggak nemu salju gitu, tapi alhamdulillah di atas nemu momen salju. Ada pas longsoran salju yang lama itu salju semua. Jadi bisa lah main-main. Sip. Udah coba langsung di gelas kasih sirup ABC nggak? Minum sirup ABC di ABC di Annapurna Base Camp. Jadi perjalanan tuh berapa jam jalan kaki tuh sampai ke titik puncaknya? Iya. Itu sekitar 4 hari itu. 4 hari. Jadi nanti ke stopping base camp 1, base camp 2 misalnya. Tergantung endurance lah. Banyak tuh pendaki-pendaki Eropa itu yang bisa melahap 2 hari PP gitu. Ya itu, tapi aku enggak lah. Karena selain sebagai untuk menikmati perjalanan gitu kan. Ngobrol-ngobrol juga sama yang punya gitu. Iya, karena apa ya, menikmati perjalanan ya, jalan santai, slow aja gitu ya. Iya. Jadi informasi untuk teman-teman tuh di ABC itu Annapurna Base Camp tuh ketinggiannya 4.130 meter di atas permukaan laut. Ini lebih tinggi tuh dari Semeru sama Rinjani gitu. Terus sedikit lebih rendah dari Kartens, piramid di Papua. Jadi yang mau merasakan hawa-hawanya tuh simulasinya ke sana dulu deh, ke Semeru atau Rinjani. Berarti keseluruhan berapa hari, Mas? Sejak tiba di Kathmandu terus sampai balik lagi ke Indonesia itu berapa hari? Total 15 hari. Total 15 hari. Ya. Berarti perjalanan itu dari Indonesia itu nggak langsung Kathmandu ya? Atau enggak, aku stay dulu di Malaysia. Oh, transit di Malaysia ya, Kathmandu. Karena kan
Malaysia Kathmandu. Baru di Kathmandu baru ya itu aku langsung nanya ikut rombongan kan. Jadi aku punya spare waktu 3 hari setelah turun dari puncak. Setelah Oh, keliling siap. di kafe kan. Karena tiap hari tuh dihantam hujan. Jadi ya udahlah, uye dulu ya, santai-santai dulu Iya. aja ya. Makan 15.000 kenyang kok. Iya. Sip. Terus pulangnya sama juga ke Malaysia juga transitnya. Iya, pulang perginya ke Malaysia. Total perjalanan 15 hari. Jadi untuk teman-teman nih, kawan-kawan yang mau persiapan ke Annapurna Base Camp, total biaya dulu deh yang dibutuhkan. Nanti di deskripsi nanti aku rincikan deh. Jadi teman-teman punya bayangan untuk nabung nih gitu, Mas. Total berapa, Mas? Mulai dari tiket dan selama di sana gitu. Aku kalau untuk yang primary untuk konsumsi primernya gitu sebenarnya nggak banyak sih. Sekitar 6 juta, 7 juta lah udah bisa. Karena yang perlu dipersiapkan pertama tiket pesawat. Tiket pesawat kalau lagi promo kayak aku kemarin itu dapatnya 3,6 PP. 3,6 Kuala PP. Lumpur Kathmandu. Nah, tinggal cari Medan Kuala Lumpur gitu kan. Itu. Dan udah itu terus untuk perizinan itu sekitar 500.000 lah. Untuk ada 2 kartu perizinan tuh. Nah, jadi itu untuk tracking permitnya itu sekitar 500.000. Ya udah, tinggal biaya sehari-hari di jalan. Kalau nggak, karena kalau selama di trek itu kita nggak ada peluang untuk menghabiskan banyak uang karena makanannya itu aja yang ada, paling ya air panas gitu. Iya. Tahan badan. Lebih baik makan daripada mandi air panas. Jadi kalau dirangkum nih kawan-kawan nih, berarti biayanya tadi tiket Dimas tuh dapat 3,6 juta PP, kemudian biaya utama di sana 6 sampai 7 juta, kemudian permitnya izinnya 500.000. Begitu. Jadi sekitar 11 sampai 13 ya. Sekitar segitu. Jadi tergantung sih yang tiket sih ya Mas ya. Jadi pinter-pinter nyari promo sih. Dan itu bisanya ya rajin-rajin deh nyari-nyari berapa bulan sebelumnya atau bahkan setahun sebelumnya. Informasi sering aja buka aplikasi Skytrainer. Nah, mereka membandingin tuh dari seluruh aplikasi penjual tiket. Nah, aku referensiku dari situ. Skytrainer ya? Iya. Skytrainer. Jadi mereka membandingkan dari seluruh website harga-harganya. Jadi kita tinggal pantau aja, nggak perlu buka website yang lain. Gitu. Jadi kalau harus jadi smart traveler sih sekarang. Jadi bisa udah banyak aplikasi, usernya nih harus smart ya. Kita juga bisa harus membandingkan, cari referensi seperti yang dilakukan Dimas tadi dari awal, baca referensi catatan perjalanan orang, ngecek tiket, cari aplikasi segala macam gitu sih ya. Biar perjalanan juga makin praktis, terus makin aman sebenarnya ya. Dan budget juga ya utamanya ya, biar bisa hemat. Sama tadi tipsnya dapat dari teman-teman yang dari China tadi adalah menawar. Tawar aja, tapi diam-diam jangan kasih tahu orang-orang lain gitu ya. Tawar aja. Siap. Nah, boleh nih bagiin pembelajaran ke kawan-kawan semua tentang yang bisa dibagi nih soal perjalanan solo, perjalanan independen Dimas ke Annapurna Base Camp. Apa pembelajaran yang bisa kita bagi nih, Mas, sama kawan-kawan? Yang pertama itu adaptasi diri. Bayangin aja pertama kali ke luar negeri, dan negeri antar berantah, ke pedalamannya banget gitu kan. Ya adaptasi diri. Satu, yang kedua ya iya perbanyak relasi juga. Itu aja sih. Kalau aku ya. Sama ini kali ya tadi ya. Jangan takut bermimpi ya. Jadi bayangin Dimas berasal dari sebuah kota di Brastagi di Sumatera Utara, kuliah di Medan, akhirnya dia punya mimpi untuk Annapurna Base Camp. Bukan sesuatu hal yang mustahil gitu. Bisa aja kalau kita punya niat, terus punya semangat untuk ngejalaninnya gitu. Siap. Mantap. Berikutnya ada rencana mau kemana lagi, Mas? Rencana, itu kalau dengan situasi dan kondisi, rencana setahun atau 2 tahun lagi mau ke Everest Base Camp. EBC. Siap. Ke EBC ya, ke Everest Base Camp ya? Iya.
lebih panjang, lebih complicated, lebih tinggi lagi yang pastinya. Sip. Jadi untuk kawan-kawan nanti yang mau merencanakan ke ABC dulu, ke Annapurna Basecamp, nanti aku cantumkan nih Instagramnya Dimas, bisa ngobrol-ngobrol sama Dimas ya Mas ya, siapa tahu mau diskusi, kasih tips and triknya lebih dalam lagi gitu. Nah, sebelum mengakhiri sesi ngobrol ini sama Dimas, berikutnya aku tampilin cuplikan kegiatan-kegiatan Dimas waktu di Nepal di sana, di Annapurna Basecamp. Ini dia. Nah, itu dia beberapa cuplikan kegiatan Dimas yang ada di Annapurna Basecamp. Semoga tetap menginspirasi teman-teman di sana, tetap menginspirasi kawan-kawan di sana bahwa ya jangan takut bermimpi gitu untuk bisa mencapai sesuatu hal yang diinginkan. Ada pesan juga Mas untuk kawan-kawan di luar sana? Yuk, yang mau gabung kita sama-sama, karena lebih murah rame-rame. Kalau untuk ke ABC atau ke Annapurna Basecamp lagi, nggak apa-apa. Kita lewat jalur lain yang lebih panjang, lebih seru pastinya. Sip, ya nanti yang mau gabung perjalanan bareng Dimas mau ke Annapurna atau Everest, nanti bisa hubungi Dimas. Itu, terima kasih Dimas atas waktunya. Mau lihat sampai jumpa.